681, tidak seorang pun bisa menyakitimu. Meskipun Nora tidak mengatakan apa-apa, dia merasa cemas jauh di dalam lubuk hatinya. Lagi pula, Fanny dan Yates telah menggertaknya beberapa kali dalam 2 tahun ini. Namun, Iris yang merasa paling gugup di antara mereka. Dia takut akan menjadi sasaran Fanny. Di sisi lain, dia juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi Nora. Karena itu, dia merasa bingung harus berbuat apa. Nora, kami pergi dulu. Aku akan membawa Tina pergi. Kamu bisa memberitahu mereka bahwa kamu tidak melihat kami. Kami tidak ingin kamu terlibat dalam masalah. Sambil mengatakan hal itu, Iris berdiri untuk bersiap-siap membawa Tina, kemudian segera pergi. Aku tidak mau. Bu, kumohon. Namun, Tina memohon dengan mata terbelalak ketakutan. Tangan bulatnya mencengkeram erat pakaian Sean dan tidak mau melepaskannya. Dia merasa sangat senang saat Sean setuju untuk membiarkan mereka tinggal di mansion beberapa saat yang lalu. Namun, setelah mendengar tentang Fanny yang akan tiba, dia terlihat ketakutan. Paman Sean, jangan mengusirku. Aku takut pada bibi Fanny. Kepanikan terpancar di mata Tina saat dia memohon dengan memelas, kemudian menatap Sean dengan penuh harap. Dia tidak tahu kemana lagi dia bisa mencari bantuan dan bergantung selain pada Sean. Aku tidak akan mengusirmu. Kamu akan tetap di sini. Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Sean mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Tina. Suaranya terdengar lembut dan peduli saat dia berbicara. Ketika mata Sean dan Tina saling menatap, keduanya tampak tertegun sejenak. Saat itu juga, mereka teringat bahwa situasi serupa pernah terjadi ketika Sean berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Berbeda dengan keadaan sekarang, Tinalah yang menghibur Sean dulu. Ketika Sean dimarahi oleh May saat itu dan merasa gemetar ketakutan, malah Tina yang maju membela dan melawan untuknya. Dia bahkan telah menepuk lembut dada Sean dengan tangannya yang hangat sebagai upaya untuk menghiburnya. Meski sudah lama sekali sejak saat itu, dia masih bisa mengingat kejadian itu dengan jelas. Sekarang, giliranku untuk melindungimu, jadi jangan takut. Tanpa sedikit pun ekspresi kegugupan di wajahnya, Sean memeluk Tina. Sean, berhentilah main-main. Aku tidak ingin kalian semua berdebat dengan mereka karena kami. Iris tahu bahwa Sean ingin melindungi mereka, tetapi dia jauh lebih memikirkan bahwa betapa cerdiknya Fanny dan Susan. Fanny dan Susan tidak akan pernah berbicara secara pantas kepada Sean. Bagaimana jika mereka menentang Sean tanpa henti? Pikirnya dengan ekspresi tertekan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tidak ada yang bisa menyakitimu di hadapanku. Jadi, apa yang kamu takutkan? Duduklah dan lihat saja nanti. Sean terlihat agak mengernyit saat melirik Iris. Ini? Iris menggigit bibirnya sebelum menghela napas lembut dan segera duduk. Iris, semuanya akan baik-baik saja. Tenangkan hatimu. Sean pasti akan membantumu. Nora meyakinkan. Ketenangan Nora membuat Iris merasa yakin, kemudian dia mulai terlihat tenang seiring berjalannya waktu. Baiklah. Akhirnya, Iris mengangguk. Meskipun demikian, May tetap menggelengkan kepalanya tidak percaya karena dia lebih tahu dari Nora seperti apa temperamen Susan. Susan adalah orang yang paling sombong dan galak di antara semua wanita di keluarga Perkins. Bahkan May bukan tandingan lawannya. Seperti yang diketahui semua orang, Susan selalu menjadi orang yang menindas yang lain. Dia tidak pernah membiarkan seseorang memanfaatkannya. Sekarang meskipun menantu perempuannya akan dibawa pergi, dia tidak akan pernah membiarkannya. Sebagai seorang pria,
apa yang bisa Sean lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkinkah dia berencana menghajar Fanny dan Susan? Ya, dia meragukan hal itu. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tiba di luar mansion. Sean lalu membuka pintu otomatis dan membiarkan Susan dan Fanny masuk. Ini mansion. Wah, Sean benar-benar kaya. Kedua wanita itu tidak bisa menahan napas dengan kagum dalam perjalanan dari ruang satpam menuju mansion. Meskipun mereka juga tinggal di sebuah mansion, mansion mereka sama sekali tampak berbeda dari mansion yang mereka lihat sekarang. Mansion bintang ganda di kediaman kencana benar-benar luar biasa untuk semua aspeknya, terlepas dari perencanaan ataupun desainnya. Bangunan perumahan yang mengelilinginya berhasil menonjolkan kesempurnaannya, bahkan menarik perhatian semua orang hanya dalam sekali pandang. Bangunan itu tampak begitu memukau karena dia tampak lebih menonjol di antara yang lain. Saat memikirkan itu, Fanny dan Susan menatap mansion itu dengan iri. Begitu mobil berhenti, Susan dan Fanny turun, lalu segera melihat Nora, yang telah keluar untuk menyambut mereka. Fanny menggertakkan gigi saat Nora muncul. Awalnya, dia berencana mengejek Nora, seperti biasanya yang dia lakukan sebelumnya. Namun, setelah merasa ragu-ragu dalam sekejap, dia memutuskan untuk mengendalikan dirinya. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Jadi aku harus menghindari hal yang bisa menimbulkan masalah tidak penting. Renungnya dalam hati. Karena itu, dia menekan kejengkelan di hatinya sekuat tenaga dan menyapa Nora dengan tersenyum. Nora, aku tidak tahu kalau kamu ada di rumah. Nora merasa agak terkejut saat mendengar kata-kata Fanny. Dia belum pernah melihat Fanny begitu ramah sebelumnya. Meskipun senyum itu terlihat tidak tulus saat ini, setidaknya itu adalah pemandangan langka bagi Nora. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menunjukkan ekspresi tersenyum dengan tangan yang terkepal. Karena itu, Nora mengundang mereka masuk ke dalam mansion. Sedangkan Sean dan yang lainnya menunggu mereka dengan tenang di ruang tamu. Saat Fanny dan Susan memasuki ruangan, tubuh Iris terasa tegang, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Di sisi lain, Tina mengeratkan pegangannya pada lengan Sean dan bersembunyi di balik rasa ketakutannya. Bab 682, Keputusan. May dan Ingram terlihat agak canggung. Sampai saat itu, mereka baru sadar bahwa Susan ada di sana untuk menentang mereka. Entahlah apakah dugaan mereka benar, karena Fanny dan Susan memang merasa dirugikan saat itu. Kemarahan berkobar dalam diri Fanny dan Susan saat melihat Iris. Jika Iris tidak mengadukan mereka kepada Sean, maka berikutnya Sean tidak akan pernah mengetahui masalah dalam rumah tangga mereka. Dia juga tidak akan pernah membela untuk Iris. Karena mereka tidak berani membalas dendam pada Sean, mereka hanya bisa menyalahkan semua ini pada Iris. Jika ini terjadi di masa lalu, Fanny pasti sudah bergegas, menjambak rambut Iris, dan bahkan tidak segan untuk menginterogasinya. Namun, saat ini, dia tidak punya nyali untuk melakukannya di depan Sean. Susan menggertakkan gigi, kemudian maju selangkah dan berkata, Iris, aku sudah bertindak keterlaluan kepadamu, jadi aku ingin meminta maaf kepadamu. Apa? Dalam sekejap, semua orang, selain Sean, Fanny, dan Susan, mau tidak mau tampak terbelalak tidak percaya. Apakah kita tidak salah dengar? Apakah Susan, wanita licik itu, benar-benar meminta maaf pada Iris? Sungguh sulit dipercaya. Sebelumnya Sean sudah mengatakan yang sebenarnya. Namun, bagaimana dia bisa melakukan itu? Berbagai pertanyaan memenuhi pikiran semua orang seketika itu. Sekeras apapun mereka berusaha, Nora dan yang lainnya tetap tidak tahu trik seperti apa yang Sean lakukan untuk membuat Susan meminta maaf dengan sukarela. Bu,
aku sudah bertindak keterlaluan kepadamu, jadi aku ingin meminta maaf kepadamu. Berbagai pertanyaan memenuhi pikiran semua orang seketika itu. Sekeras apapun mereka berusaha, Nora dan yang lainnya tetap tidak tahu trik seperti apa yang Sean lakukan untuk membuat Susan meminta maaf dengan sukarela. Bu, Ibu! Dengan mata terbelalak, Iris merasa sangat terkejut hingga kehilangan kata-kata. Tina pun menjulurkan kepalanya dari belakang Sean, merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dengan kecerdasan intelektual dan usianya yang masih muda saat ini, dia tidak mengerti mengapa Susan dan Fanny, yang biasanya bersikap kejam, tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka menjadi orang yang sama sekali tampak berbeda. Aku salah. Aku sudah merenungkan perbuatanku selama seharian penuh dan menyadari bahwa aku tidak boleh memperlakukanmu seperti itu. Seperti yang kamu tahu bahwa aku tidak pernah merasa waras beberapa tahun ini karena ayah Tina, jadi tolong jangan tersinggung denganku. Susan terdengar begitu tulus. Sikapnya sangat baik sehingga Iris mau tidak mau merasa terharu. Bu, aku tidak ada masalah. Aku memakluminya. Yang lebih penting adalah Tina. Iris berbicara dengan suara pelan sambil mengepalkan tangan. Oh, kamu benar. Tina? Seketika, Fanny dan Susan berbalik untuk melihat Tina. Tina, aku datang untuk bertemu denganmu. Tina, aku minta maaf. Keduanya bergegas meminta maaf pada Tina dengan tulus. Demikian pula, kali ini mereka terlihat benar-benar tulus. Siapapun yang melihat adegan itu tidak akan percaya kalau Susan dan Fanny telah memperlakukan Tina dengan sangat buruk sebelumnya. Tante Fanny, aku tidak mengambil kalungmu. Kata Tina jelas sembari menatap Fanny hati-hati. Aku tahu. Maafkan aku karena salah paham padamu. Itu kesalahanku karena aku meletakkannya di tempat yang salah. Mendengar perkataan Fanny, kesedihan yang terpancar di mata Tina akhirnya memudar. Bahkan jika dia harus dihukum, dia rela menerimanya selama dia tidak akan dituduh mencuri. Mei batuk, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan semuanya saat itu juga. Baiklah semuanya, silakan duduk. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa saja khilaf dalam berbicara. Sambil mengatakan itu, dia berdiri dan memberi isyarat agar Fanny dan Susan duduk. Tina, bolehkah aku memelukmu? Fanny menatap Tina dan bertanya dengan lembut. Setelah merenung dalam sekejap, Tina memilih tidak menghampiri, malah bergegas meraih lengan Sean. Jika tidak ada lagi, kami akan beristirahat. Sean berkata dingin setelah menepuk kepala Tina. Baiklah. Susan terlihat ragu-ragu dalam sekejap sebelum berbalik untuk melihat Iris di sebelahnya. Iris, aku sudah menyadari kesalahanku. Bisakah kamu kembali bersamaku? Lagi pula kamu menantu keluarga Perkins. Kalau kamu pergi tanpa sepatah kata pun, mau tidak mau hal itu akan membuat orang menertawakan kita. Sebaiknya kamu memikirkan situasi dari pihak keluargamu. Jika kamu membawa Tina kembali, kakakmu akan enggan bertemu denganmu. Dia mencoba memainkan kartu sentimen. Sesuai dengan perkataannya, Iris telah kehilangan kedua orang tuanya dan kakaknya tidak berhubungan baik dengannya. Itu sebabnya Susan berani memperlakukan Iris dengan kasar. Dia tahu setelah itu dia tidak punya rumah untuk kembali kecuali mansion keluarga Perkins. Nora yang mendengar itu seketika mengerutkan alisnya. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Sean mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya ringan padanya untuk memberi isyarat agar dia tetap diam. Nora menatap matanya selama beberapa saat dan pada akhirnya mengalah. Sean tetap diam saja. Dia bahkan tidak melirik Iris saat itu. Menurutnya,
Ada hal-hal yang bisa dia bantu dan ada yang dia tidak bisa. Lagi pula, hakim yang paling bijak pun akan ragu untuk memimpin masalah rumah tangga. Sean memang tidak seharusnya ikut campur dalam masalah mereka. Meskipun begitu, karena Tina, dia akhirnya bergerak dan membawa mereka pergi dari keluarga Perkins. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika Iris dibujuk untuk mengikuti Susan kembali dengan sukarela. Itu pilihannya, dan dia tidak bisa terlibat memutuskan untuknya. Sepertinya tidak ada masalah selama Iris memikirkannya dan mengambil keputusan. Saat itu, Iris menatap Sean sebelum mengalihkan pandangannya pada Nora. Dia telah merencanakan untuk meminta pendapat Sean awalnya, tetapi Sean bahkan menolak untuk melihatnya. Alhasil, dia tidak bisa memutuskan dalam sejenak. Dia, tentu saja, tidak ingin kembali ke keluarga Perkins. Pada saat yang sama, dia juga merasa menyesal telah mengganggu Sean dan keluarganya. Itu sebabnya dia merasa dilema sekarang. Bab 683 menunggu hari ini. Tina memandang Iris dan berkata dengan hati-hati, "Bu, aku ingin tinggal bersama Paman Sean." Iris menoleh dan melihat tatapan putrinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan. "Selama hal itu bisa membuat Tina tumbuh di lingkungan yang baik, kurasa aku tidak punya pilihan selain merepotkan Sean." Pikirnya pasrah. Berusaha menunjukkan ekspresi penuh tekad yang kuat, Iris menoleh ke Susan. "Aku ingin tinggal di sini." Apa?" Susan tergagap dan tak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya Iris yang selalu terlihat lemah dan penakut tiba-tiba menemukan keberanian untuk menolaknya. "Silakan kalian pergi!" Perintah Sean kasar. Segera kemudian, dia membawa Tina dan melangkah keluar dari ruang tamu. Karena Iris sudah menentukan pilihannya, sekarang saatnya Sean mengambil tindakan. Susan dan Fanny meninggalkan mansion dengan kesal, dan seketika itu, masalah antara Iris dan keluarga Perkins berakhir. Iris dan Tina akan tinggal bersama Sean sejak saat itu, dan May hanya bisa menerima keputusan itu. Saat kembali masuk ruangan, Iris langsung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Sean. Saat dia mulai melipat bungkus permen dengan Tina, Sean memutuskan sudah waktunya untuk memberitahukan rencana yang dia miliki. "Tidak masalah, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku percaya pada takdir kita, tapi yang lebih penting, aku lebih percaya pada pencipta takdir kita. Karena itu, aku telah memutuskan untuk memulai sebuah perusahaan yang berfokus pada kosmetik dan produk kecantikan. Kamu dan Nora yang akan bertanggung jawab untuk itu." Sekali lagi, Nora merasa terkejut dengan kata-kata Sean. "Ya Tuhan, kapan Sean memiliki semua ide ini?" Pikir dia heran. Dia bahkan sudah membantuku dan Iris membuka lembaran baru di masa depan yang lebih baik. Aku? Bisakah aku melakukannya?" Iris bergumam dan matanya terbelalak kaget. Namun, Sean tidak berkata apa-apa lagi sambil bercanda mencubit pipi Tina. Nora menepuk punggung Iris dan berbisik, "Kita lakukan saja seperti yang Sean katakan, Iris." Iris dengan cepat mengangguk setuju. "Baik." Waktu telah berlalu dan tidak terasa 2 hari telah lewat. Bagi keluarga Ethan, 2 hari terakhir adalah penderitaan. Setelah memenangkan tanah dengan nilai tertinggi di kota Riverfall, Lucas sudah bersiap sejak dini untuk menanamkan modal ke dalamnya dan mengembangkan bisnisnya ke tingkat yang lebih maju. Sayangnya, mereka terus menghadapi kesulitan dalam setiap langkah prosedur. Apalagi, karena kompensasi tinggi yang Sean tawarkan pada penyewa tanahnya, Lucas tidak punya pilihan selain menaikkan tarif di akhir. Jika tawarannya gagal memenuhi standar Sean, tidak mungkin penyewa rumahnya menandatangani perjanjian. Setelah berpikir secara matang selama 2 hari,
Lukas akhirnya siap membuat keputusan. Dia harus melawan perang harga apakah dia suka atau tidak. Jika tidak, situasinya semakin berlarut-larut, maka perusahaan dia harus melawan perang harga apakah dia suka atau tidak. Jika tidak, situasinya semakin berlarut-larut, maka perusahaan Eason semakin terancam hancur. Lagi pula, Lukas sudah menikmati banyak uang demi sebidang tanah itu. Sekian lama, sehingga nasib keluarga Eason bertumpu sepenuhnya padanya. Jika hal itu tidak berjalan dengan lancar sekarang, maka tentu akan berdampak bagi keluarga Eason untuk mengalami krisis keuangan yang parah. Karena itu, Lukas tidak bisa tidur sekejap pun selama 2 malam terakhir. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya memutuskan bahwa dia akan memenuhi tingkat kompensasi Sean. Namun, saat Lukas mulai merencanakan pengembangan selanjutnya, Hawk kembali ke kantor dengan ekspresi muram. Bukankah aku mengirimmu untuk bernegosiasi dengan penyewa? Bagaimana kamu bisa kembali secepat ini? Lukas bertanya, dengan agak terkejut dan berharap kalau semuanya mungkin saja berjalan dengan lancar. Hawk menggelengkan kepalanya dan menjatuhkan dirinya di kursi. Negosiasinya gagal, ayah? Apa maksudmu? Kenapa mereka tidak menyetujuinya? Spontan, Lukas tampak tercengang. Dia sudah mengikuti tingkat kompensasi Sean, tetapi kenapa pihak Sean masih menolaknya? Perwakilan mereka mengatakan bahwa tanah kita dinilai jauh lebih tinggi daripada tanah Sean, jadi masuk akal untuk menawarkan tingkat kompensasi yang lebih tinggi kepada mereka. Jelas Hawk. Mereka hanya akan menandatangani perjanjian jika kita meningkatkan tarif yang Sean berikan setidaknya 20%. Setelah menyampaikan laporan lengkap kepada ayahnya, Hawk menyalakan rokok dan mengembuskan napasnya dengan marah. Sialan! Lukas berteriak, membanting tinjunya ke meja. Harga yang dia tawarkan sudah jauh melebihi tingkat pasar, tetapi sekarang dia harus meningkatkannya 20% lagi. Dia bisa saja mengikutinya, tapi itu berarti sama saja dengan menghabiskan semua dana keluarga Eason dan meninggalkan mereka dalam posisi yang justru semakin genting. Mata Hawk terpancar berkilau karena niat licik saat dia mulai menyusun rencana jahat. Ayah, jika mereka menolak untuk menjatuhkan kita, aku akan mengumpulkan beberapa preman untuk mengancam mereka. Dengan bertindak kekerasan untuk mengusir penyewa adalah hal yang sudah biasa terjadi akhir-akhir ini. Tidak. Respon Lukas dengan lambaian tangan meremehkan. Itu akan berhasil jika sebagian besar penyewa telah menandatangani perjanjian, dan kita hanya perlu berurusan dengan beberapa orang yang bersikap keras kepala. Masalah kita adalah tidak ada penyewa yang menyetujuinya. Jika mereka datang bersama untuk membalas, bukankah itu hanya akan memperburuk keadaan? Tentu saja, Lukas telah menggunakan cara curang seperti itu sebelumnya, tetapi dia juga memikirkan bahwa setiap situasi membutuhkan solusi yang berbeda. Dia memiliki lebih dari cukup metode untuk membuat beberapa penyewa keras kepala tunduk pada tuntutannya, tetapi jika semuanya bersikap teguh melawannya, tidak ada yang dia bisa lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin banyak kerugian yang akan timbul. Dengan keadaan begini, kita akan berada dalam kehancuran. Seru Hawk seraya menggaruk kepalanya jengkel. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dia bahkan tidak bisa mencari waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga Perkins. Lukas perlahan duduk di sofa dan bergumam. Tidak. Kita harus menunggu sebentar lagi. Kita tidak sedang membahas tentang sejumlah kecil uang sekarang. Jika kita bertindak secara berlebihan, kita akan menguras seluruh modal kita. Sebuah perusahaan harus memiliki modal kerja yang cukup sebelum dapat memiliki kepercayaan diri untuk mengambil berbagai proyek.
Jika dana mereka turun sangat drastis, yang dibutuhkan hanyalah satu kemunduran untuk mendorong mereka ke dalam kebangkrutan. Karena itu, Lukas tidak berani bertindak sembarangan. Kita tidak bisa terburu-buru dalam menangani hal ini. Lagi pula, kita belum memilah semua dokumen dan prosedurnya. Alasan Lukas sembari berusaha keras untuk tetap tenang di bawah tekanan. Bahkan jika negosiasi diselesaikan, itu bukan berarti kita bisa segera mulai bekerja. Mari kita tunggu sampai kita mendapatkan sisa persetujuan terlebih dahulu. Saat itu, ada ketukan di pintu sebelum seorang asisten wanita dengan senang hati masuk ke kantor dengan memegang dokumen di tangannya. Kabar baik, Tuan Eason. Kami sudah menerima persetujuan untuk semua prosedurnya. Dia mengumumkan dengan penuh semangat. Pasti berkat koneksi yang Anda miliki. Semuanya sudah beres. Benarkah? Lukas menjawab sebelum menyalakan cerutu dan terlihat sangat terkejut dan gembira. Banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan itulah satu-satunya kabar baik yang dia terima. Kalau begitu, Hawk, bersiaplah untuk menyadap dana perusahaan kita dan berbicara dengan para penyewa lagi. Kita akan memberikan apa yang mereka inginkan, apapun yang diperlukan. Perintah Lukas dengan lambaian tangannya yang murah hati. Akhirnya, hari yang ditunggunya telah tiba. Mengerti? Jawab Hawk tanpa ragu seraya keluar dari kantor. Tanpa sepengetahuan Lukas, Sean juga sudah menunggu hari ini. Dia hanya ingin melihat Lukas bertindak tanpa khawatir dengan risikonya. Bagaimanapun, menghabiskan uang adalah bagian yang mudah. Namun, mendapatkannya kembali setelah kesulitan keuangan merupakan sebuah situasi yang sulit untuk dihadapi. Bab 684, uang hanyalah alat. Jenderal, orang-orang dari perusahaan Eason sedang mengumpulkan dana dan bersiap untuk menandatangani kontrak untuk melakukan pembayaran. Lapor Theo pada Sean begitu mendapat kabar itu. Oh, rubah tua licik itu akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi. Sean menatap grafik saham yang tertera di layar komputernya. Harga saham perusahaan Eason telah meningkat beberapa kali lipat akhir-akhir ini, dan karena itulah perusahaan telah mendapatkan dana yang sangat besar. Lukas bahkan sudah mulai menggunakan strategi pemasaran untuk menciptakan ilusi bahwa stok mereka terbatas, yang menyebabkan meningkatnya permintaan. Saat ini, pasar saham perusahaan Eason hampir penuh. Lukas mengira nilai saham perusahaan mereka meningkat karena mereka telah mendapatkan tanah dengan nilai tertinggi di kota Riverfall. Lukas tidak tahu kalau itu semua dikendalikan oleh Sean untuk menghancurkan keluarga Eason. Jenderal, Lukas masih cukup cerdik untuk bisa tetap waras saat melihat uang. Sampai sekarang, Hawk dan Lukas masih memiliki 60% saham. Oleh karena itu, hak untuk mengendalikan perusahaan Eason masih di tangan mereka. Lapor Theo setelah dia juga melihat tablet di depannya. Tentu saja. Tanggap Sean sambil mengangguk ringan. Dia merasa tidak terkejut sama sekali. Bagi sebuah perusahaan, hak untuk membuat keputusan dalam bisnisnya bergantung pada saham yang mereka pegang. Adapun ketua perusahaan, mutlak diperlukan bagi ketua untuk memiliki lebih dari setengah saham organisasi untuk mempertahankan posisi tersebut. Jika tidak, pergeseran rentan terjadi kapan saja. Lukas adalah orang tua yang berpengalaman dan licik, jadi dia tidak akan pernah membuat kesalahan sepele seperti itu. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan banyak uang dengan menjual saham perusahaan Eason, Lukas tidak akan melakukan sesuatu yang bisa memengaruhi kedudukannya dengan mudah di bidang bisnis. Lanjutkan rencana kedua. Kita akan tetap pada apa yang kita rencanakan di tanah itu, kata Sean dengan nada lembut sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Ya, Tuan. Jawab Theo singkat sebelum mengeluarkan ponselnya untuk mengirim beberapa pesan teks.
Sementara itu, Sean berpaling dari komputer dan bersandar di kursinya. Sekelumit ejekan terbayang di matanya. Dia merasa yakin bahwa Lucas adalah orang yang lebih mengutamakan keuntungan yang akan dia dapatkan sebelum melakukan tindakan apapun. Dengan demikian, Sean membiarkan mereka menyelesaikan semua prosedurnya dengan lancar. Sesuai dugaan, Lucas telah berhasil menangani semua prosedur. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bernegosiasi dengan para penyewa di tanah itu. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi menunggu lebih lama. Sean telah memasang beberapa jebakan rahasia agar bisa terjadi hari ini. Sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk menarik jaringnya dan menikmati hasilnya. Sementara itu, Hawk mewakili perusahaan properti Eason untuk bernegosiasi dengan perwakilan penyewa. Tidak bisa dipungkiri bahwa Lucas adalah seorang pria yang cerdas. Dia tidak membuat keributan dari masalah ini, tetapi justru berencana untuk mengambil satu langkah pada satu waktu dan menerobos sistem para penyewa dengan mantap. Itu karena dia mengerti ketika para penyewa berkumpul dan bekerja sama, mereka akan jauh lebih berpengaruh daripada seorang penyewa tunggal. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk membentuk kegemparan publik. Jadi, strategi mereka adalah bernegosiasi dengan para penyewa secara terpisah, satu komunitas kecil pada satu waktu. Keuntungan melakukannya adalah ketika mereka sudah mulai menandatangani kontrak dan menyelesaikan setiap prosedur. Para penyewa lain malah belum mendengar tentang berita itu. Lucas berencana untuk menenteramkan dan menstabilkan bagian dari para penyewa sebelum memaksa penyewa yang tersisa untuk menandatangani kontrak dengan menggunakan cara yang lain. Pada saat itu, beberapa penyewa yang tersisa tidak akan memiliki kekuatan untuk menentang rencananya. Selain itu, dengan latar belakang keluarga Eason, Lucas dapat menekan berita tersebut dengan mudah. Proses penandatanganan kontrak berjalan lancar. Meskipun Hawk adalah perwakilan perusahaan, seluruh negosiasi dengan pihak lain dilakukan oleh eksekutif lain perusahaannya. Sedangkan Hawk, dia hanya tinggal menandatangani dan membubuhi stempel pada dokumen-dokumen itu. Seperti yang diharapkan, kontrak itu dibeli oleh perusahaan dengan menggunakan sejumlah besar modal. Setelah penandatanganan kontrak, maka akan terjadi pengeluaran besar modal perusahaan Eason. Dana yang baru saja mereka dapatkan dari menjual saham mereka menurun secara drastis. Namun, Lucas tahu kalau dana itu adalah uang yang seharusnya perlu dikeluarkan. Jadi dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal itu. Ayah, lihat dana di rekening kita. Ini akan segera habis. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Hawk mengisap rokoknya sambil merenungkan pengeluaran besar yang dilakukan untuk beberapa hari ini. Dia merasa sakit hati saat memikirkannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak mobil mewah dan wanita cantik yang bisa dia dapatkan dengan uang dalam jumlah yang besar itu. Kenapa kamu terlalu panik? Aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya. Uang hanyalah alat di mata kapitalis. Aku sudah membuat janji untuk makan siang dengan beberapa eksekutif bank. Segera, kita akan mendapatkan sejumlah besar uang yang ditransfer ke rekening kita. Lucas melambaikan tangannya dan tersenyum bangga. Dia menyukai perasaan cukup kaya untuk bermain-main dengan uang. Baiklah. Aku mengerti. Hawk mengangguk sebagai jawaban. Sore harinya, Lucas makan bersama dengan beberapa orang dan pinjamannya berhasil disetujui. Dengan nama perusahaan Eason yang terhormat, tentu saja kami mudah mendapatkan persetujuan pinjaman. Oleh karena itu, sekali lagi sejumlah besar uang tunai lainnya telah ditransfer ke rekening perusahaan Eason. Bab 685, memandang keluarga Eason. Selain menggunakan uang itu untuk biaya kompensasi, Lucas juga berencana menggunakannya sebagai dana untuk perkembangan di masa depan. Pada saat itu, perusahaan Eason berutang banyak. Selain menghabiskan uang investor saham untuk mendanai proyek mereka juga menggunakan pinjaman bank. Dengan kata lain,
Perusahaan Izen hanyalah cangkang kosong yang hanya terlihat bergengsi dan berjaya di luar. Selain itu, mereka berutang sejumlah besar uang. Namun, Lukas sama sekali tidak merasa panik. Perusahaannya bukan hanya organisasi yang beroperasi di Draconia. Selain itu, Lukas mengerti bahwa perusahaan pada akhirnya akan mendapatkan uang ketika pengembangan tanah dimulai. Begitu pengembangan berlangsung, mereka bisa mengadakan penjualan dan menerima pembayaran di muka. Dengan begitu, mereka akan mulai mendapatkan uang mereka kembali. Tidak lama kemudian, mereka bisa menjalankan beberapa kegiatan promosi untuk mendapatkan lebih banyak dana kembali. Oleh karena itu, uang yang dipinjam oleh perusahaan Izen saat ini tidak berarti apa-apa bagi Lukas. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lukas memimpin beberapa bawahan dan berdiri di atas sebuah gedung. Saat melihat dari pagar atap, dia tampak bersemangat menggebu-gebu, terutama barisan bawahan yang berdiri di belakangnya. Menurut pengamatannya, Lukas bisa memanfaatkan semua tanah yang dia peroleh. Sebentar lagi, area ini akan menjadi distrik komersial berskala besar. Akan ada mal besar. Satu akan berada di sebelah utara, dan satu lagi akan berada di sebelah selatan. Wilayah utara dan selatan adalah wilayah strategis karena mereka dapat memonopoli pelanggan dari beberapa lokasi lain. Karena beberapa area ini adalah lokasi utama, kita tidak bisa menurunkan harga ketika kita merekrut investor. Lukas meletakkan satu tangannya di pagar dan menggunakan tangannya yang lain untuk memberi isyarat dan menjelaskan perencanaan tanah tersebut. Dia terlihat sangat percaya diri saat menjelaskan. Tuan Izen, sudah ada beberapa pemilik mal penting yang mengirim orang-orang mereka untuk mendiskusikan masalah ini dengan kita. Aku menunda bertemu dengan mereka untuk saat ini dan belum membuat keputusan. Lapor seorang pria paruh-baya berjas rapi. Haha! Lalat-lalat itu pasti sudah mendengar tentang betapa bagusnya perkembangan kita yang akan meningkat pesat sekarang. Abaikan mereka selama beberapa hari. Dengan begitu, mereka akan meningkatkan harga penawarannya setelah mereka merasa putus asa. Ketika saatnya tiba, kita akan menandatangani kontrak dengan siapapun yang menawar harga tertinggi. Lukas mengelus dagunya. Ekspresi keserakahan melintas di matanya. Dia berencana mendirikan kerajaan bisnis keluarga Izen dengan tanah itu. Segera, keluarga Izen akan berkembang tanpa mengandalkan keluarga Izen lagi. Pria paruh baya itu diam dalam sekejap sebelum bertanya lagi. Tuan Izen, apakah kita hanya mempertimbangkan harganya? Bukankah kita harus memeriksa aspek lain, seperti kualifikasi dan reputasi mereka juga? Tidak perlu untuk itu. Penawar tertinggi selalu mendapatkan kesepakatan di perusahaan kita. Bukan urusanku mengenai reputasi mereka atau bagaimana mereka menipu pelanggan mereka. Selama aku menjadi kaya, itu tidak menjadi masalah. Lukas terkekeh puas saat keserakahan melintas semakin menguat di matanya. Lukas berpikir, sungguh menggelikan membicarakan reputasi denganku. Jika bukan karena perusahaan Izen diam-diam mengambil jalan pintas selama ini sambil mengembangkan proyek real estate, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang? Anggaran biaya yang biasa dengan mudah menyusut menjadi sepertiga dari seluruh 210 juta rupiah. Oleh karena itu, kedengaran terlalu lucu untuk membahas reputasi denganku. Aku mengerti, Tuan Izen. Pria paruh baya itu mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Lukas menyalakan cerutu dan menatap pemuda lain yang berjas. Kamu harus mempercepat kemajuan pemasaran dan periklanan. Pastikan kamu memaksimalkan triknya. Aku ingin mendapatkan uang kita kembali pada hari kita memulai pembangunan. Pemuda itu menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya ketika menerima permintaan Lukas. Tuan Izen, ini menurut aturan, kita harus membangun setidaknya 4 lantai sebelum mengajukan izin untuk pra-penjualan. Kita tidak bisa mulai menjual properti tanpa izin pra-penjualan.
kata pemuda itu tak berdaya sembari menggelengkan kepalanya. Aturan hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan kecil di luar sana. Perusahaan properti izin tidak perlu mengikuti aturan itu. Aku akan meminta seseorang menyelesaikan izinnya untuk kita. Kamu hanya perlu mempersiapkan pra-penjualan. Dalam beberapa hari ini, kamu bisa mulai mengiklankan tanah. Lukas melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada santai dan tidak terganggu, karena dia berpikir bahwa semuanya persis di bawah kendalinya. Iya. Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk setuju. Lukas menarik cerutunya dan menghembuskan kepulan asap. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia melihat tanah terdekat yang telah dibeli oleh perusahaan mereka, dan dia berlagak dengan bangga, terutama ketika dia berdiri di tempat yang tinggi. Tidak hanya lingkaran bisnis di kota Riverfall, tetapi juga seluruh Saspiuburg akan ditaklukkan oleh keluarga Eisen. Sean, grup Acton, dan bahkan kamu, Wesley, hanya akan bisa menyaksikan kami. Saat Lukas memegang cerutu di antara jari-jarinya dan mengulurkan telapak tangannya perlahan, matanya memancarkan keserakahan. Dalam sekejap mata, 2 hari lebih dekat dengan hari di mana perusahaan Eisen akan menandatangani kontrak dengan mantan para penyewa. 2 hari terakhir cukup menyenangkan bagi Lukas, karena dia telah menyelesaikan berbagai prosedur yang diperlukan untuk mengembangkan sebidang tanah itu. Adapun mantan para penyewa, lebih dari setengah dari mereka telah menyetujui negosiasi. Dengan dukungan keuangan yang cukup, prosedurnya mudah ditangani. Bab 686 mulai beroperasi. Seperti yang diharapkan, neraca keuangan perusahaan Eisen menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki banyak uang yang tersisa. Meskipun demikian, Lukas masih tetap tidak merasa panik. Dia akan segera membiarkan tim konstruksi memasuki pertanahan dan membuat rencana awal untuk hal itu. Pada saat itu, mereka akan dapat menuai hasil yang baik atas investasi mereka. Lukas berencana mengirim tim konstruksi dan membuat mereka berpura-pura bekerja di sana keesokan harinya. Lagi pula, dia adalah seorang master dalam melakukan trik. Selama 2 hari terakhir, dia juga memberikan perhatian ekstra pada sebidang tanah yang telah ditawar oleh Sean. Lukas melihat Sean belum bergerak melakukan apapun selain mengumumkan tarif kompensasi beberapa hari yang lalu, yang menyebabkan Lukas semakin merasa bangga pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Sean tetap bukan lawan keluarga Eisen. Setelah malam ini, perusahaan Eisen akan mampu memasuki dan berkembang di kawasan bisnis kota Riverfall. Pikir Lukas sombong. Ketika Lukas memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya sebagai antisipasi. Namun, dia tidak menyadari apa yang terjadi di gedung grup Acton saat itu. Sean duduk di mejanya di kantor. Tangannya berada di mouse sambil mengklik sesuatu di komputernya. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya dan menatap Theo, lalu bertanya, "Keluarga Eisen akan segera kehabisan uang. Benar bukan? Lukas sudah meminjam uang dari semua bank yang bisa memberinya pinjaman. Selama beberapa hari terakhir, dia menandatangani banyak kontrak kompensasi dan kompensasi telah dibayarkan. Dan sekarang, neraca keuangan perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki total kurang dari 70 miliar rupiah. Kata Theo sambil mengangguk ringan. Semua informasi yang dia terima sangat akurat. Akhirnya tiba saatnya untuk memulai operasi. Mari kita beri mereka kejutan besok. Sean perlahan bangkit dan menghampiri jendela, lalu melihat pemandangan malam yang ramai di luar. Saat itu, dia menerima panggilan telepon dari Wesley. Setelah berbicara basa-basi, Wesley mulai berbicara tentang tujuannya menelpon Sean. "Jenderal Lin, aku berharap apakah aku bisa memintamu melakukan sesuatu untukku?" Kata Wesley setelah diam selama beberapa saat. "Katakan padaku." Sean mengangguk ringan.
Aku tidak akan mencampuri urusan antara kamu dan keluarga Eisen. Namun, aku mohon, tolong jangan beri mereka hukuman mati. Setidaknya kamu harus memberi mereka kesempatan lagi. Wesley memohon Sean untuk mengampuni Lucas setelah kembali diam. Dalam hal ini, kelihatan Wesley agak membesar-besarkan masalah. Lagi pula, itu hanya perang perusahaan. Nyawa siapapun tidak akan berada dalam bahaya. Para pengusaha di lingkaran bisnis hanya mengejar kekayaan dan keuntungan. Tidak seorang pun yang akan sengaja merusak reputasi mereka dengan terlibat dalam kasus pembunuhan. Namun, hanya Wesley yang tahu kalau itu hanya diperuntukkan bagi pengusaha lain. Sedangkan Sean bukan hanya seorang pengusaha. Sebagai jenderal terhebat dengan 9 bintang yang telah menghabiskan hidupnya di medan perang dan mengalahkan puluhan ribu musuh, nyawa seseorang tidak penting baginya. Baginya, membunuh orang seperti menyembelih ayam. Tidak ada yang bisa menghentikannya mencelakai siapapun yang ingin dia bunuh. Setelah Wesley selesai berbicara, dia menunggu tanggapan dengan sabar, tetapi Sean yang berada di ujung panggilan telepon hanya diam. Hal itu membuat Wesley merasa sangat khawatir. Dia berpikir, jika Sean bersikeras mengakhiri hidup mereka, apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Sean dengan lembut bertanya setelah beberapa saat. Karena keluargaku memiliki ikatan dengan keluarga Eisen. Ibuku bisa tinggal di kota Riverfall karena mereka telah membantunya dengan memberi tempat tinggal. Mereka juga membantu adikku mendapatkan pekerjaannya. Itu sebabnya aku memohon belas kasihan atas nama mereka. Kata Wesley sangat jelas. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Sean. Mereka sudah menolongmu dan kamu juga sudah menolong mereka. Itu artinya kamu tidak berutang apapun pada mereka. Jawab Sean lembut. Tanpa bantuan Wesley, perusahaan Eisen tidak akan pernah berkembang secepat ini. Jenderal Lane, aku mengerti. Namun, aku ingin membantu mereka untuk terakhir kalinya. Wesley mengatupkan giginya. Sebagai prajurit tangguh yang tahu berterima kasih, dia benar-benar bertindak tidak bisa melawan prinsipnya sendiri. Dia tidak peduli apakah itu benar atau salah atau siapa yang berutang budi pada seseorang. Yang dia inginkan hanyalah melakukan sesuatu untuk keluarga Eisen untuk terakhir kalinya. Hanya dengan begitu dia tidak akan merasa menyesal. Oke, aku berjanji padamu. Sean terdiam selama beberapa saat sebelum mengangguk ringan. Terima kasih, Jenderal Lane. Setelah mendengarnya, Wesley menghembuskan napas dalam-dalam. Perasaan sesak di dadanya akhirnya sudah terangkat. Wesley berpikir, mengingat status dan kepribadian Sean saat ini, aku tahu dia pasti akan menepati janjinya dan tidak akan berubah pikiran. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Lucas, dia pasti tidak akan melakukan itu. Jenderal, apakah Wesley yang menelponmu? Tanya Theo saat Sean menyimpan ponselnya. Iya. Sean mengangguk ringan. Dia berbalik dan kembali duduk di kursinya. Apakah dia memohon pengampunan keluarga Eisen? Tanya Theo lagi setelah memikirkannya beberapa saat. Itu bukan urusanmu. Sekarang, mulailah operasinya sesuai rencana. Sean melambaikan tangannya ringan karena tidak ingin terlalu banyak menjelaskan tentang hal itu. Baik. Theo segera mengangguk sebagai jawaban. Keesokan harinya, di gedung kantor perusahaan Eisen, Lucas mengenakan jas. Wajahnya sedikit kemerahan dan dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia sudah menanyakan perihal izin pra-penjualan sebidang tanah itu. Izin pra-penjualan akan diselesaikan paling lama dalam waktu 3 hari. Pada saat itu, mereka akan bisa mulai untuk menjual properti. Uang akan mulai mengalir begitu penjualan berlangsung. Saat Lucas terus memikirkannya,
dia tidak dapat menahan senyum. Lukas melihat jam dan menyalakan komputernya yang biasa dia operasikan. Sekarang saatnya pasar saham terbuka untuk diperdagangkan. Setiap naik turunnya pasar saham juga akan ditampilkan secara real time. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali Lukas memeriksa grafik saham perusahaan Izan, dia tidak akan melihat apa-apa selain warna hijau. Itu membuatnya sangat bahagia. Hal itu berarti semakin banyak uang sekarang. Klik. Lukas mengklik sebuah tombol, lalu merefresh halaman dan melihat pasar saham sudah terbuka. Namun, di saat berikutnya, dia merasa kaget. Warna merah? Jatuh? Lukas buru-buru mengucek matanya, lalu melihat layar komputer lagi. Ketika dia melihatnya, dia bisa merasakan telinganya berdengung dan terkejut luar biasa. Warna merah! Semuanya berwarna merah! Serunya dalam hati. Warna merah yang berarti harga saham turun tampak memenuhi layar.